sahabat UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlights hari ini. Akan dimulai dengan berita Indonesia mempromosikan proyek hijau. Ketika berpidato dalam KTT Iklim di Dubai, Presiden RI Joko Widodo mengatakan Indonesia mengejar target pengurangan emisi dengan antara lain pengembangan energi baru dan terbarukan. Jokowi membanggakan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat dengan total kapasitas 192 MW yang baru diresmikan pada November. Namun untuk mendanai proyek sejenis, Indonesia perlu dukungan besar dari negara-negara maju. Negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Lewat skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP, Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan 20 juta dolar Amerika atau setara 310 miliar rupiah untuk transisi energi. Amerika Serikat adalah salah satu penyokong dana transisi energi tersebut bersama dengan negara-negara anggota G7 ditambah Norwegia. Selain di Indonesia, negara-negara ini juga mendanai program serupa di Vietnam, Afrika Selatan, dan Senegal. Di satu sisi, Indonesia menetapkan setidaknya 13 PLTU akan dipensiunkan pada 2030 untuk mengurangi emisi karbon. Namun di sisi lain, Indonesia berencana menambah kapasitas 20 gigawatt bagi PLTU kaptif yang digunakan untuk industri. Hal ini perlu dicermati oleh negara-negara penyokong dana transisi energi, ujar Tiza Mafira yang juga menghadiri KTT Iklim COP28. Sebenarnya perlu dianalisis dulu berapa sih sebenarnya, di mana aja, kapasitasnya berapa, karakternya apa. Itu dulu kan datanya dibuat transparan. Yang kedua yang perlu dilihat apa sih skenario-skenario untuk mendekarbonisasi itu juga gitu. Jadi mengatasi jangan sampai benar-benar emisinya seperti rencana yang sekarang gitu loh, dengan emisi 20 gigawatt itu. Asosiasi Batubara ingin PLTU tidak dipensiunkan, hanya dikecilkan kapasitasnya. Phase out itu bukan pilihan yang bijak, dan pemerintah Indonesia dalam hal ini telah tepat mengambil kebijakan phase down ya secara gradual ya. Namun pegiat lingkungan mengingatkan ongkos tersembunyi yang harus dibayar, yakni kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kita menemukan riset di 2017 hampir ratusan ribu orang yang akan punya potensi kematian dini akibat emisi yang dikeluarkan dari PLT batubara. Nah, itu adalah biaya yang tidak pernah dimasukkan dalam PLT batubara. Per 2022, batubara mendominasi 67% kebutuhan listrik di Indonesia. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim VOA. Permasalahan pengelolaan sampah saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap daerah. Volume sampah yang terus bertambah tidak sebanding dengan tempat pembuangan sampah yang ada. Untuk itu dibutuhkan dukungan teknologi agar pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir tidak sekedar ditimbun, namun dapat diolah secara lebih lanjut. Hal ini menjadi harapan Jokowi saat meresmikan fasilitas modern di TPA Supit Urang, Kota Malang. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Persoalan sampah adalah persoalan yang sangat serius. Kalau sampah tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan berbagai permasalahan. Baik masalah sosial, masalah kesehatan, dan juga dapat menimbulkan bencana seperti pencemaran lingkungan, pencemaran sumber air,
dan bahkan bisa menyebabkan banjir. Volume sampah akan terus bertambah, karena itu diperlukan yang namanya tempat pembuangan akhir atau TPA yang ditata dengan baik dan memiliki fasilitas dan teknologi pengolahan yang modern, serta sistem pengolahan dan manajemen yang baik. Saya tahu pengelolaan sampah itu tidak mudah. Mengatur satu tempat saja sulit. Apalagi jika satu kota, satu kabupaten, dan satu provinsi atau dalam satu negara. Dan sekarang sudah ada banyak model TPA yang beroperasi dengan baik. Ini bisa menjadi contoh pengelolaan sampah bagi kota-kota atau daerah lain yang mengalami persoalan sampah. Dan hari ini kita resmikan 3 TPA modern di Provinsi Jawa Timur yang akan membantu persoalan sampah, yaitu di Kota Malang, di Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jombang. Jokowi berharap dengan adanya dukungan teknologi pengelolaan sampah di Kota Malang dapat berjalan dengan baik hingga mengurangi dampak lanjutan bagi lingkungan sekitar TPA dan masyarakat. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, menyambut baik kunjungan dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia. Kunjungan ini merupakan bentuk terjalinnya kerjasama kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ini adalah sebuah kehormatan bagi Universitas Brawijaya bisa mendapatkan kunjungan dari Pak Duta Besar dan juga dari British Council. Dengan kunjungan ini harapan kita kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Inggris semakin baik dan semakin erat lagi. Duta Besar Dominic Jeremy mengaku baru pertama kali berkunjung ke Universitas Brawijaya dan berharap dapat menjalin sinergi dengan entitas UB dan Inggris melalui kawasan ekonomi khusus Singosari. Melalui KEK tersebut, Inggris akan membangun kampus King College sebagai fasilitas pendidikan berkelas dunia. Senang sekali berada di sini di salah satu universitas terbaik di Indonesia, Brawijaya. Ini adalah kunjungan resmi pertama saya ke Malang. Kemarin saya sempat berkunjung ke kawasan ekonomi khusus Singosari, di mana akan dibangun sebuah proyek pendidikan transnasional King's College London. Kemajuannya sangat luar biasa dan saya harap akan ada banyak siswa dari Malang yang bisa mendapatkan manfaat dan dari berdirinya KCL di Singosari. Mohon izin. Perubahan iklim saat ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak termasuk mahasiswa. Sebagai generasi muda, mahasiswa diharapkan ikut terlibat aktif dalam penurunan perubahan iklim. Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy mengajak mahasiswa UB untuk aktif dalam mencegah perubahan iklim. Baru saja saya bertemu dengan para calon pemimpin Indonesia di sini yang saat ini sedang studi di UB. Kami bertukar pikiran tentang bagaimana generasi muda dapat memberikan kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia, baik itu di sektor pendidikan, kebudayaan, digital, dan isu penting lainnya seperti perubahan iklim. Perubahan iklim adalah salah satu prioritas global bagi pemerintah Inggris.
Dan isu ini adalah salah satu bidang di mana Indonesia telah menunjukkan kepemimpinannya. Pertemuan penting para pemimpin dunia yang membahas isu iklim atau yang lebih dikenal dengan COP28 baru saja berakhir. COP tahun ini menghasilkan sebuah keputusan penting tentang bagaimana dunia harus merespon global stocktake, yaitu penilaian secara global tentang kemajuan yang telah dibuat dalam memitigasi pemanasan global sejak perjanjian Paris tahun 2015. Saat ini melalui KTT COP28 di Uni Emirat Arab yang baru saja berlangsung, berbagai negara sudah menyepakati untuk melakukan berbagai tindakan untuk mencegah perubahan iklim. Kesepakatan inilah yang harus ditindaklanjuti oleh berbagai elemen masyarakat secara global. Rektor Universitas Darussalam Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi mengajak UB untuk berkolaborasi dalam berbagai program. Hal ini disampaikan oleh Hamdi Fahmi dalam kunjungannya ke Universitas Brawijaya. Melalui perpanjangan kerjasama kedua ini, UNIDA berharap semakin banyak program kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kami diterima di sini untuk MOU yang kedua kali, dan ini merupakan satu proses pembelajaran. Kita ini zamannya berkolaborasi, tidak berkompetisi. Maka dari itu apa yang menjadi kelebihan dari Universitas Brawijaya kita akan belajar. Tadi Pak Rektor juga menyinggung mengenai pendidikan karakter, itu sudah menjadi keunggulan Universitas Darussalam karena kita bersistem pesantren. Yang lain-lain itu nanti akan kita tunggu temuan dari setiap satuan kerja, perpustakaan, kemudian kemahasiswaan, kerjasama dan lain-lain. Yang penting ini satu tradisi di universitas bahwa kita harus selalu berkolaborasi, saling sharing ide, dan kalau kita sebagai umat Islam ya bersilaturahmi ini. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak tertarik untuk memperkuat kerjasama dalam pembentukan karakter mahasiswa sehingga dapat memperkuat kualitas SDM bagi kedua belah pihak. UNIDA merupakan pesantren yang berada di bawah naungan pesantren Gontor sehingga penguatan karakter menjadi ciri khas kampus tersebut. Perpustakaan UB sebagai sarana pendukung pendidikan memiliki program untuk membantu mahasiswa program sarjana, magister, hingga doktor dalam mengerjakan tugas akhirnya. Berbagai kebutuhan literatur dan jurnal yang memadai tersedia di Perpustakaan Pusat UB. Kepala Perpustakaan UB Dr. Iwan Permadi menjelaskan bahwa School Lounge merupakan sarana yang dibuat untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi kami membuka Scholar Lounge, kayak di bandara itu ada pelayanan VIP ya. Nah, kami ya lounge kita itu digunakan untuk kawan-kawan mahasiswa S1, S2, S3 yang menyusun tugas akhir ya, kita bantu untuk penyelesaiannya. Misalnya memilihkan jurnal yang bereputasi sambil update untuk jurnal-jurnal mana yang akan yang mereka ditugaskan S2, S3 ya, Scopus ya, yang juga membantu revisi dari dosen. Ini kurang, kamu cari buku ini, cari jurnal ini, kita bantu semuanya. Dan yang paling sulit adalah membesarkan hati mereka. Jadi perpustakaan sekarang menjadi tempat curhat, karena mereka akan dicoret-coret itu sampai dosennya. Nah kita bantu supaya besar hatinya, cepat untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Juga kita pilihkan jurnal-jurnal yang mana yang
cocok dengan ya S2 S3 kan butuh jurnal yang bermutasi ya. Selain sarana lounge, Perpustakaan UB juga menyediakan lounge sebagai sarana curhat bagi mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Dengan media curhat diharapkan mahasiswa memiliki sarana yang memadai dalam mengerjakan tugas akhir. Peringatan Hari Ibu dan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan UB menjadi satu rangkaian besar bagi Dharma Wanita untuk aktif dalam memajukan kaum wanita sebagai penopang negara. Ketua DWP UB Rani Mariana Ulfa Widodo mengatakan dalam sebuah negara peran wanita ikut menentukan wajah baik atau buruk sebuah bangsa dan negara. Untuk itu, wanita harus dibentuk untuk menjadi sosok yang baik dan kuat. Setiap wanita itu memiliki potensi untuk ikut berkontribusi karena memang pada dasarnya ya negara yang baik itu tergantung dengan wanitanya. Nah itu secara tidak langsung mungkin untuk ibu rumah tangga kita mencetak calon bangsa ini untuk membangun negeri kita karena tanpa bantuan ibu, tanpa bantuan pendampingan itu anak bangsa itu tidak bisa berdiri sendiri, begitu nggih. Nah, itu peran seorang ibu dalam pembangunan. Sedangkan harapan saya adalah ya kita anggota Dharma Wanita itu memiliki visi dan misi untuk ikut berkontribusi untuk kemajuan Universitas Brawijaya untuk sivitas dan mahasiswa seperti itu. Pembentukan karakter wanita ini dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pendidikan dan pemberian akses lebih besar dalam berbagai peran bidang kehidupan masyarakat. USM. Torekan prestasi PSUSM kembali menunjukkan kelasnya sebagai tim yang tak terkalahkan pada kompetisi Askot PSSI Kota Semarang sepanjang 3 musim terakhir secara berturut-turut. Tim yang diarsiteki oleh M. Dovir mampu menjawab kepercayaan publik USM dengan torekan skor 3-2 pada final Liga 1 Askot beberapa waktu lalu antara PSUSM melawan PSTJS di lapangan Wisesa. Ketua PSUSM, Dr. Muhammad Junaidi, mengapresiasi perjuangan yang dibuktikan para pemain. Hal ini juga turut membuktikan bahwa USM mengambil peran dalam membangun atlet untuk kemajuan olahraga Indonesia. Hari ini USM membuktikan bahwa USM menjadi salah satu yang kemudian bertahan terus untuk memenangkan Liga 1 Askot Kota Semarang. Tentunya ini menjadi salah satu prestasi yang kemudian tidak dimiliki oleh persatuan sepak bola yang lain. Kami berharap juara yang kemudian berkali-kali ini dapat meningkatkan prestasi lagi para mahasiswanya dan masyarakat bisa melihat bahwa USM itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memang dapat dipilih sebagai tempat untuk menitipkan anak-anaknya dididik baik di program sarjana maupun pasca sarjana. Kami berharap kemudian ke depannya para atlet ini dapat ditingkatkan prestasinya sehingga kemudian untuk memajukan pendidikan di Indonesia, memajukan olahraga, memasyarakatkan olahraga dan membuat Indonesia lebih maju dalam bidang olahraga. PSUSM membuka pesta gol pertandingan di babak pertama dengan mencetak 3 gol melalui M. Iksan, Rizal, dan Bayu Canggih. Sementara PSTJS membuka golnya melalui penalti. Usai pertandingan, M. Dovir mengatakan cukup puas dengan pemainnya. Pihaknya juga turut mengapresiasi manajemen USM yang solid. Alhamdulillah berjalan baik, terbukti kita juara kembali. Ya ini sejarah di klub Kota Semarang. Kita buat hat-trick bertahun-tahun, 3 tahun menjuarai Liga 1. Alhamdulillah berkat manajemen USM solid dan pemain juga mau bekerja keras sehingga menghasilkan sesuatu yang the best. Ke depan harapan saya PSUSM untuk bisa naik level. Jadi bukan hanya berkutat di Liga Askot tapi lebih ke nasional di Liga 3. Harapan kami karena potensi pemain USM bisa ke arah ke sana.